Linda mengumpulkan 5 juta rupiah dari sisa uang belanja selama 2 tahun. Tapi satu keputusan yang dia ambil malam itu justru menentukan apakah uangnya akan bertambah nilainya atau diam-diam habis dimakan inflasi. Linda adalah seorang ibu rumah tangga, tetangga saya yang terbiasa hidup hemat. Setiap kali selesai berbelanja kebutuhan dapur, jika masih ada sisa uang 5.000, 10.000, bahkan 20.000 rupiah, uang itu tidak pernah dihabiskan. Dia menyimpannya sedikit demi sedikit di dalam sebuah kotak kecil. 2 tahun berlalu, saat kotak itu dibuka, jumlahnya membuat Linda terdiam. Kurang lebih 5 juta rupiah. Uang hasil disiplin, bukan hasil undian atau bonus. Namun kebahagiaan itu berubah menjadi kebingungan. Haruskah uang tersebut tetap disimpan di tabungan atau justru dibelikan emas sebagai investasi? Malam harinya Linda menunjukkan uang itu kepada suaminya. "Mas, aku takut salah mengambil keputusan. Katanya kalau cuma ditabung, uang bisa kalah sama inflasi. Tapi kalau beli emas, beli cincin, bagaimana kalau tiba-tiba kita butuh uang ya?" Suaminya mengangguk pelan. Pertanyaan itu juga dipikirkan banyak keluarga, Bu. Yang penting bukan ikut-ikutan tren investasi, tapi memahami tujuan keuangan kita. Percakapan sederhana itu menjadi awal perjalanan Linda mengenal istilah seperti inflasi, investasi, dana darurat, aset, dan likuiditas yang ternyata sangat penting bagi kondisi keuangan keluarga. Kalau Anda juga pernah bingung memilih antara menabung atau membeli emas, berarti Anda tidak sendirian. Di video ini kita akan membahas skema, keuntungan dan kerugian masing-masing pilihan dengan contoh yang mudah dipahami, sehingga kita bisa mengambil keputusan yang lebih bijak untuk keuangan keluarga. Sebelum lanjut, dukung channel Neraca Hidup dengan menekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada keluarga atau teman yang sedang belajar mengatur keuangan. Siapa tahu satu informasi sederhana hari ini bisa menjadi titik awal masa depan finansial yang lebih baik. Keesokan harinya Linda mulai mencari informasi dari berbagai sumber. Dia baru mengetahui bahwa menyimpan uang di rekening memang membuat dana tetap aman dan mudah diambil kapan saja. Namun dia juga menemukan istilah inflasi, yaitu kenaikan harga barang yang perlahan mengurangi daya beli uang. Artinya uang 5 juta hari ini belum tentu mampu membeli barang yang sama 5 atau beberapa tahun mendatang. Di sisi lain, emas sering disebut sebagai aset yang dipercaya mampu menjaga nilai kekayaan dalam jangka panjang. Semakin banyak Linda membaca, semakin dia sadar bahwa keputusan ini tidak boleh hanya berdasarkan ikut-ikutan. Saat makan malam, Linda kembali membuka pembicaraan. "Mas, banyak yang bilang beli emas pasti untung. Gimana kalau dibelikan emas ya, Mas?" Suaminya tersenyum sambil meletakkan gelas teh. "Ya, tidak selalu juga. Harga emas cenderung naik dalam jangka panjang, tetapi juga bisa turun dalam beberapa bulan. Kalau kita terpaksa menjual saat harga sedang turun, keuntungan yang diharapkan bisa hilang toh. Sebaliknya, tabungan memang tidak memberikan capital gain sebesar emas, tetapi uangnya memiliki likuiditas tinggi karena bisa langsung digunakan kapan saja." Linda mulai memahami bahwa setiap instrumen keuangan memiliki kelebihan sekaligus resiko. Malam itu Linda menuliskan 2 kolom di sebuah buku catatan. Kolom pertama berjudul tabungan,
berisi kelebihan seperti aman, mudah dicairkan, dan cocok untuk dana darurat. Lalu kolom kedua berjudul emas, berisi potensi menjaga nilai aset dari inflasi dan peluang memperoleh capital gain dalam jangka panjang, tetapi juga memiliki resiko spread harga antara beli dan jual serta fluktuasi pasar. Semakin lama berpikir, Linda justru menyadari bahwa pertanyaan yang benar bukan lagi mana yang paling untung, melainkan mana yang paling sesuai dengan tujuan keuangan keluargaku. Itulah pertanyaan yang akan mengubah cara pandangnya terhadap investasi. Linda memutuskan untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan. Ia mengambil buku catatan lalu membuat simulasi sederhana. Jika 5 juta rupiah tetap disimpan di tabungan, uang itu memang aman dan bisa diambil kapan saja untuk kebutuhan mendesak. Namun jika inflasi rata-rata lebih tinggi daripada bunga tabungan, maka daya beli uang tersebut perlahan akan menurun. Beberapa tahun lagi nominalnya mungkin masih tetap 5 juta, tetapi barang yang dulu bisa dibeli dengan uang itu belum tentu masih bisa didapat dengan jumlah yang sama. Saat itulah Linda benar-benar memahami arti menjaga nilai uang, bukan sekedar menyimpannya. Lalu Linda mencoba skenario kedua. Jika seluruh uangnya dibelikan emas, ada peluang memperoleh capital gain ketika harga emas naik dalam jangka panjang. Namun dia juga menemukan istilah spread, yaitu selisih antara harga beli dan harga jual emas. Artinya, sesaat setelah membeli, jika langsung dijual kembali, nilainya bisa lebih rendah. Selain itu, harga emas juga mengalami fluktuasi. Kalau minggu depan kita butuh biaya rumah sakit atau motor rusak bagaimana ya? Tanya Linda. Suaminya menjawab, kalau terpaksa harus menjual emas saat harganya belum naik, justru bisa rugi, Bu. Investasi yang baik adalah investasi yang tidak dipaksa dicairkan. Dari dua simulasi itu, Linda mendapatkan pelajaran yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Ternyata keputusan keuangan bukan soal memilih mana yang paling menguntungkan, tetapi bagaimana mengelola risiko, likuiditas, dana darurat, dan tujuan investasi. Dia mulai merasa jawabannya sudah semakin dekat. Namun tepat ketika Linda hampir memutuskan membeli seluruh uangnya menjadi emas, sebuah kejadian tak terduga keesokan harinya justru mengubah seluruh rencananya. Keesokan paginya ketika Linda hendak berangkat ke toko emas, telepon dari kampung membuatnya langkahnya terhenti. Ibunya memberi kabar bahwa adik Linda mengalami kecelakaan ringan dan membutuhkan bantuan biaya secepatnya. Jumlahnya memang tidak terlalu besar, tetapi harus ditransfer hari itu juga. Linda langsung terdiam. Dalam hati dia bersyukur belum mengubah seluruh uangnya menjadi emas. Seandainya semua dana sudah menjadi investasi, dia mungkin harus menjual kembali dalam waktu yang sangat singkat dengan resiko terkena spread atau penurunan itu tadi, dan belum tentu memperoleh harga yang menguntungkan. Sepulang kerja, suaminya berkata, "Sekarang kamu tahu kan kenapa para perencana keuangan selalu menyarankan punya dana darurat sebelum fokus berinvestasi." Linda mengangguk pelan. "Aku kira selama ini investasi hanya soal mencari untung. Ternyata yang lebih penting adalah memastikan keluarga tetap aman saat ada keadaan mendadak." Percakapan itu membuka cara pandang baru. Linda menyadari bahwa manajemen resiko seringkali lebih berharga daripada mengejar keuntungan sebesar-besarnya. Linda akhirnya malam itu mengambil keputusan yang menurutnya paling bijaksana. Dari total 5 juta, dia menyimpan 1,5 juta di tabungan karena 1,5 juta sudah ditransfer ke keluarganya untuk membantu adiknya yang kecelakaan, dan
Yang 1,5 juta itu untuk tabungan sebagai dana darurat dengan likuiditas tinggi. Sementara sisanya dari 5 juta itu masih ada 3 juta yang dia belikan emas sebagai investasi jangka panjang untuk melindungi nilai aset dari inflasi. Keputusan itu mungkin tidak menghasilkan keuntungan paling besar dalam waktu singkat, tetapi memberikan rasa tenang bagi keluarga. Tanpa disadari, langkah sederhana itu justru menjadi awal perubahan kondisi keuangan mereka dalam beberapa tahun berikutnya. Beberapa bulan berlalu, Linda merasakan sendiri manfaat dari keputusannya. Ketika mesin cuci di rumahnya rusak, dia tidak perlu panik atau menjual emasnya. Dana darurat di tabungan langsung digunakan untuk memperbaiki kebutuhan rumah tangga yang saat itu urgent. Sementara itu, emas yang disimpannya tetap menjadi investasi jangka panjang. Saat harga emas perlahan naik, Linda semakin yakin bahwa setiap instrumen keuangan memiliki perannya masing-masing. Yang penting bukan mengejar keuntungan tercepat, tetapi membangun kondisi keuangan yang sehat dan stabil. Dari pengalaman itu, Linda menyimpulkan satu hal: tabungan cocok untuk kebutuhan jangka pendek, dana darurat, dan uang yang sewaktu-waktu harus digunakan karena memiliki likuiditas tinggi. Sementara emas lebih tepat sebagai investasi jangka panjang untuk membantu menjaga nilai kekayaan dari inflasi dan potensi memberikan capital gain. Namun emas juga memiliki resiko seperti spirit harga dan fluktuasi, sehingga sebaiknya tidak menggunakan seluruh uang yang mungkin dibutuhkan dalam waktu dekat. Inilah alasan mengapa banyak perencana keuangan menyarankan diversifikasi aset, yaitu membagi dana sesuai tujuan agar resiko lebih terkendali. Kisah Linda mengajarkan bahwa keputusan finansial yang bijak bukan mengikuti tren atau saran orang lain, melainkan memahami kebutuhan keluarga dan tujuan keuangan sendiri. Semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi bagi siapapun yang sedang bingung mengelola uangnya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada keluarga serta teman-teman. Tulis juga di kolom komentar kalau punya uang 5 juta hari ini, Anda lebih memilih ditabung atau dibelikan emas, atau malah dibagi seperti Linda. Sampai jumpa di kisah finansial berikutnya di channel Neraca Hidup.